Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk belajar tauhid. Salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk pada bab qaulu ma sya'allahu wa syi'ta. Ucapan seseorang atas kehendak Allah dan juga kehendak dirimu. Pengarang mu'allif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang satu kesyirikan, tapi bukan masuk pada syirkul akbar, tidak, tapi masuk pada syirkul asghar, syirik kecil. Tapi walaupun syirik kecil tentu sangat berbahaya, karena seseorang itu jangan memandang tentang pembagian syirik itu ada dua, ada besar, ada kecil. Kalau terfokus kepada pembagiannya, maka kita akan meremehkan, ini kan syirik kecil saja, belum masuk pada syirik besar. Tetapi seseorang itu hendaklah memandang sedang apa anda ini, sedang berbuat syirik kepada siapa. Sama dengan pembagian dosa. Kadang ada orang yang membagi dosa itu, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian terfokus kepada pembagiannya, tanpa dia mengindahkan sebenarnya anda sedang berbuat dosa kepada siapa. Maka syirik besar ataupun syirik kecil, dosa besar ataupun dosa kecil, anda sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu masalahnya. Tapi sebagai pengetahuan, supaya kita tidak masuk kepada dua syirik ini, apakah syirik besar ataupun syirik kecil, maka kita akan pelajari. Dan ucapan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu, ini biasa diucapkan di masyarakat, tentu dengan bahasa yang lain, seperti mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian kamu, kalau bukan karena Allah dan kamu, atau bukan karena kamu, itu sering terjadi. Makanya kita akan kupas tentang kalimat Masya Allahu wa syi'ta ini, karena nanti akan banyak faedah di dalam. Taib, pengarang kemudian mencantumkan beberapa dalil, di antaranya riwayat dari Qutailah, ia berkata, dan ini dikeluarkan Imam Nasai dan dinyatakan hadis ini hadis sahih. Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikuna wa taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Fa amarahumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati
wa an yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Ada seorang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, sesungguhnya kalian telah mengambil tandingan-tandingan dan kalian telah berbuat syirik. Kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendak kamu, dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah agar mengucapkan demi Rabb pemilik Ka'bah, dan hendaklah dia mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak kamu. Taib. Dalam hadis ini, orang Yahudi ini menuduh kaum muslimin telah berbuat syirik dan mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun maksudnya ucapan itu ya ada benarnya juga, di mana orang Yahudi ini menuduh kaum muslimin telah menyekutukan Allah dengan mengambil sumpah demi Ka'bah dan dengan ucapan atas kehendak Allah kemudian kamu. Maka Nabi SAW langsung memerintahkan para sahabat agar jangan mengatakan seperti itu, tapi katakanlah demi Rabb Ka'bah atau atas kehendak Allah kemudian kamu. Kemudian dalil yang kedua, sebutkan diriwayatkan dari Ahmad bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta. Faqala aja'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdahu. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, atas kehendak Allah dan kamu. Maka Rasul bersabda, apakah kamu akan menjadikan diriku tandingan kepada Allah? Sebaiknya katakan atas kehendak Allah saja. Kemudian dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Tufail, saudara seibu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Aku bermimpi seolah-olah aku mendatangi sekelompok orang Yahudi, kata Tufail. Qultu, kemudian aku berkata kepada mereka, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun Uzair ibnullah. Maka Tufail mengatakan dalam mimpinya kepada orang-orang Yahudi, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan Uzair itu putra Allah. Faqalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada Tufail ini, wa innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammad. Maka orang-orang Yahudi berbalik membantah Tufail dan mengatakan, sungguh kalian sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Thumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian kata Tufail dalam mimpinya, setelah itu aku lewat kepada sekelompok orang-orang Nasrani. Faqultu, dan aku katakan dalam mimpiku, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani, sebenarnya kalian itu sebaik-baik kaum kalaulah kalian tidak mengatakan Isa itu putra Allah. Qalu, maka orang-orang Nasrani membantah, wa innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Sungguh kalian sebaik-baik kaum kalau kalian tidak mengatakan, wahai orang-orang Islam, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad.
Kemudian kata Tufail, falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu biha man akhbartu thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu. Lalu kata Tufail, maka pada keesokan harinya aku memberikan mimpiku tersebut kepada yang aku beritahu. Setelah itu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahu hal tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbarta biha ahadan, apakah engkau sudah menceritakan kepada siapapun atau seorang dari manusia? Qultu na'am, ya, aku katakan ya. Qala, maka Rasul kemudian fahamidallah wa athna alaihi. Maka Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabat memuji Allah, kemudian juga mengagungkan Allah, kemudian mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada wa kadza anhaakum anha la taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Setelah Rasul mengatakan amma ba'du, Rasul mengatakan sesungguhnya Tufail bermimpi tentang sesuatu dan telah menghabarkannya kepada sebagian dari kalian, dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan satu ucapan yang ketika itu saya tidak sempat melarangnya karena disibukkan dengan hal ini dan itu. Oleh karena itulah maka janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah saja. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 dalil yang disebutkan muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhid di sini. Kalau kita perhatikan ada 3 ucapan di masyarakat itu. Ucapan yang pertama masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. Ucapan yang kedua masya Allahu summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kamu. Kemudian ucapan yang ketiga masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Perhatikan 3 ucapan ini. Ucapan yang pertama masya Allah wahdah, inilah ucapan yang disunahkan. Jadi kalau ibu seandainya kemudian anggap saja ibu ini dari pengajian sini kemudian pulang, Allah takdirkan ibu kepleset atau jatuh gitu kan. Karena ketika itu ada motor yang berlainan arah sehingga ibu tidak bisa kemudian menghindar, akhirnya keplesetlah roda motor itu, terjatuhlah ibu. Tapi nggak apa-apa umpamanya, motornya ya tak apa-apa, ibu juga nggak apa-apa. Maka kemudian kalau ibu menyalahkan orang itu gara-gara dia ngebut dan mengatakan karena kamu gitu ya, aku seperti ini, karena kamu aku seperti ini, atau kalaulah bukan karena kamu aku tidak seperti ini, maka ini sama ucapan dengan kalimat masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Tidak boleh, ini syirik kecil. Tetapi kalau ibu mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian kamu, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau ibu katakan lebih baik lagi masya Allah, ini semua takdir Allah, atas kehendak Allah semuanya aku harus jatuh di waktu ini, maka ini lebih baik lagi. Dari sini menunjukkan bahwa di masyarakat itu sebenarnya ada kata-kata pilihan
yang terkadang karena tidak paham terlontar, kemudian tidak tahu hukumnya bahwa dia sedang masuk pada syirik kecil. Makanya penting seseorang itu menjaga lisan, dan itu harus belajar, karena kalau tidak belajar kan tidak tahu hukumnya tuh. Seperti umpamanya ibu dikasih modal, kemudian ibu usaha, lancar pula modal. Dengan modal itu lancar. Kemudian ibu saking senangnya kepada orang yang ngasih modal itu, kemudian mengatakan, kalau bukan karena Allah dan kamu, tentu aku sudah jadi gembel di Batam nih. Ini tidak boleh kalimat ini. Ini namanya menyamakan antara Allah dengan orang yang ngasih modal ibu. Tapi kalau ibu katakan atas kehendak Allah kemudian kamu, kalau bukan karena Allah kemudian kamu yang kasih modal, maka ini tidak mengapa, karena tidak menyetarakan Allah dengan makhluknya. Dan lebih baik lagi ibu katakan ini semua atas kehendak Allah. Nah, itulah pilihan-pilihan kata yang harus diperhatikan. Taib, kita masuk pada maknanya. Apa sih makna Masya Allah? Kenapa kita harus senantiasa mengaitkan sesuatu itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di masyarakat itu, Bu, terkadang kalau seseorang melihat sesuatu dan sesuatu itu sangat menakjubkan. Pamannya ibu punya kebun, kebunnya diisi dengan pohon mangga, rambutan, durian, semua berbuah. Ya. Kemudian ibu masuk ke dalam kebun, karena ibu takjub dengan kebun tersebut, maka ibu katakan, Masya Allahu la quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kalimat Masya Allah la quwata illa billah ini dianjurkan, Bu, ibu baca kalau ibu melihat sesuatu yang ibu miliki sangat menakjubkan, supaya ibu tidak sombong. Namanya ibu lagi bangun rumah, kemudian rumahnya nampak cantik, kalahlah rumah tetangga itu sama rumah ibu. Maka setelah jadi ibu katakan Masya Allah la quwata illa billah. Ibu punya anak, anaknya ganteng cantik, lebih ganteng lebih cantik dibandingkan anak orang menurut ibu. Karena kan ganteng cantik relatif, semua orang tua bilang anaknya yang paling ganteng walaupun hitam, ibu ya. Tapi ibu katakan kepada anak ibu Masya Allah la quwata illa billah. Seperti itu, Bu, ya. Atau ibu punya anak cerdas, hafalah beberapa juz dari juz amma dari Quran gitu ya. Anak orang enggak seperti anak ibu. Ibu takjub dengan anak ibu, katakan Masya Allah la quwata illa billah, supaya ibu tidak sombong. Tapi ada yang salah paham dengan kalimat ini. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kalimat ini untuk melawan hasad. Jadi supaya kebun kita tidak hancur karena hasadnya orang, supaya rumah kita tidak roboh karena hasadnya orang, supaya anak kita tidak sakit karena hasadnya orang. Kemudian ibu mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Bukan itu ucapannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau ibu ingin melawan hasad orang, ibu baru beli mobil, baru bangun rumah, punya anak cantik, punya anak ganteng, pinter-pinter gitu ya, supaya tidak terkena hasad, kata beliau ucapannya adalah Masya Allahu tabarakallah. Ibu ya harus perhatikan ya, Masya Allah tabarakallah gitu ya, supaya jangan kena hasad. Tetapi kalau Masya Allah la quwata illa billah, itu supaya kita tidak takjub, supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak sombong, karena sombong itu sifat Allah.
tidak boleh disematkan kepada makhluk. Tetapi kalau kita ucapkan Masya Allah Tabarakallah, ini namanya melawan hasad dengan lawannya. Hasad itu apa, Bu? Hasad itu seseorang berangan-angan supaya nikmat pada orang lain hilang dan berpindah kepada dia. Itulah hasad yang dicela. Sementara doa keberkahan itu adalah doa supaya harta kita ini langgeng dan bertambah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yujibuhu falyad'u lahu bil barakati fa innal 'aina haqqun." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Apabila salah seorang di antara kalian melihat terhadap dirinya, ibu ngaca, nampak aku lebih cantik dibandingkan sebelahnya, lebih glowing umpamanya, ya. Kemudian ibu tengok anaknya, Masya Allah, anak-anak saya kok beda dengan anak orang, katanya. Apa sama-sama orang juga? Oh enggak Ustaz, anak saya putih, ganteng, cakep, padahal hitam. Enggak masalah, memuji anak sendiri kan enggak apa-apa, ya. Nengok rumahnya nampak cantik sendiri, padahal masih banyak orang rumah lebih cantik daripada rumah ibu, kan? Itu kan pandangan ibu. Melihat hartanya, ya. Ataupun dari saudaranya, ibu punya saudara, punya kawan gitu ya, diberikan nikmat. Maka kata Nabi SAW, "Faliyad'u lahu bil barakah." Doakanlah dengan doa barakah, karena penyakit ain itu hak adanya. Penyakit ain, penyakit mata yang penuh dengan hasad dan sihir itu hak adanya, ada di sekitar kita. Ibu jangan mengingkari ada hasad, ada penyakit ain itu. Dan penyakit ain itu bahaya, penyakit orang hasad itu. Terkadang dia melihat kebun kita yang cantik baru berbuah, hasad dia, besoknya pula lah kebun itu kemudian berbuah sekali, habis tak berbuah lagi, ya. Ataupun anak kita karena hasad sama orang, tadinya hafalannya 5 juz jadi 1 juz, hilang tuh yang 4 juznya. Atau rumahnya dihasadi orang, tahu-tahu yang tadinya cantik tahu-tahu retak-retak saja rumah tuh, ya Bu ya. Lah supaya tidak terjadi seperti itu, lawan hasad dengan lawannya. Dengan cara apa? Katakan Masya Allah Tabarakallah. Tapi kalau ibu ingin menghilangkan supaya ibu tidak sombong, tidak takabur, karena ibu punya harta, punya mobil, punya kebun, punya macam-macam, maka sering-seringlah katakan apa? Masya Allah la quwata illa billah, supaya harta yang kita miliki itu tidak hilang. Contoh satu kisah. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah namanya Sahibul Jannatain, kisah pemilik 2 kebun. Kisah pemilik 2 kebun ini, Bu, yang satu dulunya bersyirikat, Bu, ada 2 orang bersyirikat dalam usaha. Yang namanya orang berserikat pasti ada masalah, Bu, biasanya. Akhirnya bermasalah, sahamnya dibagi 2. Sudahlah, bagusnya kita sendiri-sendiri aja, katanya. Akhirnya 50% dikembalikan sahamnya ke yang satunya, dan dikembalikan 50% ke yang satunya. Lah yang satu ini mukmin, satu kafir pula. Satu bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan, satu pula kufur orangnya. Lah yang kufur ini, Bu, membeli 2 kebun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj kepada dia. Kebunnya itu dijelaskan dalam Al-Quran itu, wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a
kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'ah wa fajjarna khilalahuma nahara. Subhanallah. Ya. Kata Al-Quran, Allah berfirman, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan salah seorang dari dua orang itu mukmin, yang satunya kafir. Yang kafir ini dia beli dua buah kebun, isinya kebun anggur. Kemudian dikelilingi sebagai pagarnya pohon kurma dan pohon-pohon yang lainnya. Lah antar dua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kebun tersebut. Subhanallah Bu, kalau ibu punya kebun di gambarannya Bu ya. Ibu punya dua kebun, dua-duanya kebun anggur. Kemudian dipagari dengan pohon-pohon kurma. Kemudian samping-sampingnya ada ladangnya, ibu bisa tanam macam-macam pohon. Kemudian sungai teraliri ke situ tanpa harus lelah kita menyiram. Kemudian tidak pernah ada musimnya Bu, buah terus Bu. Apa enggak nikmat tuh? Ibu ngapa-ngapain, enggak kerja, enggak apa, ongkang-ongkang di rumah, tinggal petik, jual petik, jual petik, jual apa, enggak kaya Bu. Lah ini permisalan nih orang yang kufur nikmat nih. Allah berikan istidraj, sengaja Allah berikan kekayaan sampai akhirnya ini orang yang satunya yang beriman ini kan diinfakkan tuh uang semuanya itu, akhirnya bangkrut, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingin mencari pekerjaan, teringat kawannya sudah kaya tapi kufur nikmat. Ketika dia kemudian melamar pekerjaan, malah dijelek-jelekan pula kawannya. Oh dasar bodoh, dulu kan kita sudah bagi modal, kemana modalmu katanya. Lihat aku sekarang katanya, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara katanya. Lihat hartaku makin banyak, pekerjaku banyak, orang-orangku banyak katanya. Sombong dia. Kemudian dia mengatakan, ma'adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma'adhunnu sa'ata qa'imah wa la in radittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia pun mengatakan, aku sudah kaya dan tidak mungkin ada kiamat katanya. Dia mengingkari ada kiamat pula. Dan sekiranya aku kembali kepada Allah pun pasti Allah akan kasih yang lebih baik. Di dunia saja Allah sudah sayang kasih kekayaan, masa di akhirat Allah tak sayang katanya. Dikiranya kekayaan itu tanda Allah sayang. Akhirnya sebelum diusirlah kawannya, ingin dikasih tahu, kalau kau ingin tahu kekayaanku, ayo kita masuk kebun katanya. Akhirnya diajak ke kebunnya. Ketika masuk kebun, harusnya orang yang punya kebun ini tidak sombong. Dia main masuk saja dengan kesombongannya, lihat kebunku nih. Kemudian kawannya ini ngasih tahu, yang beriman ini, cobalah kalau kau masuk kebun itu, ucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Ingat, sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terjadi, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kamu punya kebun itu loh, itu Allah yang kasih. Kalau Allah tidak kasih, kau tidak punya kebun. Sebab pertolongan Allah ini kebun menjadi seperti ini. Kemudian dia pun malah kemudian sombong di hadapannya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah katakan, fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawra falam yastati' lahu talaba wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Maka apa yang terjadi Bu? Ini orang yang beriman ini karena dizalimi, dia berdoa, mudah-mudahan
Allah mengirim petir dari langit ke kebunmu tuh. Sombong kali kau ini katanya. Ini kan semua milik Allah, jangan sombong. Doa jelek nih akhirnya kan. Semoga Allah kirim petir ke kebunmu hingga kebun menjadi tanah yang licin katanya. Atau airnya menjadi surut dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukan air itu sehingga kau tidak bisa ngaliri lagi ke kebunmu katanya. Subhanallah, betul. Ya. Tiba-tiba apa yang didoakan orang yang beriman kepada orang yang kufur ini menjadi kenyataan. Besoknya dikirim petir, terbakar semua kebunnya, gersang tidak ada air lagi, akhirnya hancur. Kata ulama, begitulah orang kalau tidak menasabkan nikmat kepada Allah, maka Allah akan cabut nikmat itu. Maka supaya nikmat kita tidak hilang, rumah kita tidak rusak gitu ya. Kan ada rumah itu baru dibangun udah retak-retak, udah bolong-bolong, pelafonnya mau jatuh, baru beli mobil itu si mogok aja kan. Baru sekilo mogok lagi, dorong lagi, mogok lagi, dorong lagi. Ini ada apa ini kan itu ya. Supaya kita walaupun mobilnya kompet tak apa-apa lah, tapi kan lancar gitu ya. Supaya kebunnya berbuah terus, tidak kena hama, anaknya makin pintar dan begitu seterusnya Bu ya. Jadi nasabkan nikmat ini kepada Allah supaya kita terhindar dari kesombongan. Katakan Bu, kalau kita punya kebun, punya rumah, punya kendaraan, Masya Allahu la quwata illa billah. Tapi kalau ingin melawan hasad supaya orang tidak hasad dengan harta kita dan tidak hilang, bukan Masya Allah la quwata illa billah bacaannya, tapi Masya Allah tabarakallah. Itu dua lafaz yang berbeda. Kalau Masya Allah tabarakallah itu supaya orang tidak hasad kepada kita, sehingga kekayaan kita tidak berpindah kepada orang lain. Tapi kalau Masya Allah la quwata illa billah supaya kita tidak sombong. Kita katakan bahwa ini semua atas kehendak Allah, supaya nikmat itu tidak dicabut Bu. Nah itulah bahasa-bahasa seperti ini Bu, penting diucapkan. Artinya bahwa karena kalimat Masya Allah atas kehendak Allah memang tidak terjadi apapun di alam semesta ini kecuali karena kehendak Allah. Makanya salah satu bentuk iman kepada takdir itu kita katakan apa Bu? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun kita tidak berkehendak. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi walaupun kita berkehendak. Itu iman dengan takdir itu. Ya, seperti itu tuh ringkasnya tuh. Pokoknya kalau Allah mau pasti terjadi. Allah tak mau tak terjadi. Dari sini kita tahu bahwa apapun di dunia ini, ibu ini sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, anggaplah ibu yang paling rajin dekat dengan Allah. Tapi kalau ibu tidak pernah mengucapkan kalimat insya Allah, sesuatu itu dinasabkan atas kehendak Allah, tidak mungkin Allah kabulkan. Contoh, siapa yang paling takwa dengan Nabi? Tidak ada orang yang lebih takwa dibandingkan Nabi. Tidak ada orang yang lebih takut dibandingkan Nabi. Satu ketika orang-orang Yahudi memberikan soalan kepada orang-orang musyrik untuk ditanyakan kepada Nabi. 3 soalan. Coba katakan orang yang ngaku Nabi itu 3 soalan. Kalau dia memang seorang Nabi, pasti dia bisa jawab. Kalau dia bukan seorang Nabi, nggak akan bisa jawab tuh. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik senanglah dapat soalan dan kunci jawaban. Dia ingin mengetes Nabi. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau seorang Nabi, kau bisa menjawab 3 soalan. Kami beriman nanti kalau kau bisa jawab. Kalau tidak, kau ini Nabi kaleng-kaleng aja kau. Akhirnya kemudian mereka menyebutkan 3 soalan. Yang pertama, soalannya ini, coba sebutkan tentang kisah anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua. Gimana kabarnya? Coba sebutkan tentang kisah seorang raja yang keliling dunia, macam mana tuh ceritanya? Kemudian tanyakan, apa itu ruh? Nabi saking bahagianya karena kalau dia ngasih jawaban,
Orang-orang itu akan beriman, lupa pula dia mengucapkan insya Allah. Padahal penting kalimat insya Allah ini karena menyerahkan semuanya atas kehendak Allah. Tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak masalahnya. Lupa Rasul mengucapkan insya Allah. Padahal Nabi itu orang yang paling bertakwa, Bu. Orang yang paling takut, orang yang paling mulia di permukaan bumi. Tapi kalau bukan karena kehendak Allah, nggak akan terjadi. Akhirnya Rasul sampai besok Jibril nggak turun-turun ngasih jawaban. 1 hari tak turun, 2 hari tak turun, 3 hari tak turun, sampai akhirnya orang-orang mulai mengatakan, itu bukan Nabi itu. Mana tak ada jawaban katanya. Sampai sesak dada Nabi SAW gara-gara Jibril tidak turun memberikan jawaban gitu ya. Baru setelah itu Nabi merasa sadar, akhirnya Jibril pun turun dan memberikan jawaban dengan menurunkan surah Kahfi sebagai jawabannya, menceritakan tentang anak muda yang terjerembab. Itu maksudnya Ashabul Kahfi, raja yang berkeliling dunia maksudnya Dzulqarnain. Kemudian ruh, katakan ruh itu urusan Allah, bukan urusan kita ya. Dari sinilah turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih baik, dekat kebenarannya daripada ini. Artinya begini, Bu, segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Maka kalau ibu melakukan sesuatu, maka jangan kemudian melupakan kehendak Allah. Bu, umpamanya ibu diundang, datang nggak besok? Insya Allah gitu, Bu ya. Walaupun ibu yakin 100% akan datang, tapi karena itu semua langkah kaki itu semua akan izin Allah, bisa saja ibu tak datang jadinya kan. Kalau tidak berkehendak, mungkin cuaca hujan deras, mungkin kendaraannya mogok, mungkin kecelakaan, kita nggak tahu. Maka jangan lupa kalimat insya Allah ya. Bahkan Nabi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman ini istrinya banyak. Dia ingin malam itu menggauli 100 istrinya. Jadi istrinya sampai 100 Nabi Sulaiman itu. Jadi Nabi Sulaiman bernazar kepada Allah, aku akan gauli di malam ini 100 istriku. Dan kalau dari 100 istriku yang ku gauli semua punya anak, aku akan jadikan 100 anakku mujahid fi sabilillah. Aku akan kadar menjadi para mujahid, ahli jihad di jalan Allah. Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya dari 100 istri, Bu, tidak ada yang hamil satupun, kecuali 1 orang. Itu pun bayinya separuh manusia separuh bukan. Subhanallah. Bayinya Nabi Sulaiman itu loh, separuh manusia separuh bukan. Karena Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Kalau tidak berkehendak, walaupun dia seorang nabi, tidak mungkin terjadi. Apalagi kita yang bukan nabi, kok kita main pasti-pasti saja. Nggak bisa main pasti-pasti di dunia ini, karena semua tidak lepas dari kehendak Allah ya. Bahkan ada, Bu, seorang raja, ini cerita ya, diceritakan oleh para ulama. Jadi ada seorang raja itu punya ajudan, punya menteri, di mana menterinya ini orangnya sangat tawakal. Jadi sedikit-sedikit dia mengucapkan khairan insyaallah, khairan insyaallah gitu ya ngomongnya itu. Jadi kalau ada apa-apa selalu ngomong khairan insyaallah, baik insyaallah, baik insyaallah, baik insyaallah gitu saja. Jadi suatu ketika, Bu, raja ini pegang pisau sedang nyerut
anak panah. Tahu-tahu pisaunya ini mengenai jari raja ini, potonglah raja ini karena saking tajamnya pisau itu. Ketika menyerut, akhirnya terkena jarinya, satu ruas jarinya patah. Maka dia menjerit, kata menterinya, khairan insyaallah katanya. Insyaallah raja itu baik insyaallah katanya. Marah raja. Orang kena musibah dibilang baik katanya. Kan itu ya. Marah rajanya gara-gara dibilang baik katanya. Baik insyaallah katanya. Akhirnya saking marah emosi raja, masukkan di menteriku ke penjara. Kurang ajar. Masa aku kena musibah dibilang baik katanya. Akhirnya kemudian raja ini setelah sembuh, namanya raja dulu tuh kan beda dengan raja sekarang, Bu, hobinya. Kalau raja orang dulu kan hobinya berburu tuh, hutan-hutan itu ya. Kalau raja sekarang enggak lah. Kalau raja sekarang main ski hobinya, Bu ya. Kalau raja dulu itu kan berburu ke hutan, bukan jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Jadi ketika berburu di hutan tuh, Bu, adalah di hutan itu orang-orang primitif, penyembah berhala, sedang memuja berhala, dan mereka mencari orang yang untuk dikorbankan untuk berhala. Rupanya ketangkaplah sang raja ini. Raja kan beda dengan rakyatnya, Bu. Pasti raja kan badannya pun terawat, Bu ya, namanya raja, banyak duitnya. Ya, kayak ibu lah, istri menteri gitu ya. Pasti kan ibu terawat kan, ke salon, sauna, ya make upan itu ya. Raja kan terawat. Jadi pas ketangkap sama orang primitif ini, Bu, wah cocok ini untuk berhala katanya. Nggak ada orang ganteng kecuali dia katanya. Akhirnya ketika hampir mau dibunuh tuh, mau disembelih untuk berhala raja itu, diperiksa dulu, Bu. Karena kalau mau mempersembahkan ke berhala tidak boleh ada yang cacat di badannya. Ketika diperiksa tangannya, rupanya ruas tangannya itu hilang gitu. Akhirnya kata orang primitif, wah ini tidak bisa, ini nggak sempurna ini, karena tangannya ada yang potong. Akhirnya dilepaskan. Kemudian raja ini setelah berhasil selamat dari penyembelihan orang primitif, pulang dia senang bahagia. Dia teringat ucapan menterinya. Oh betul juga si menteri ngomong itu katanya. Ketika patah tangannya, menteri itu mengatakan baik sang raja, itu kebaikan itu insyaallah katanya. Akhirnya kemudian sang raja teringat dengan kata menteri, keluarkan menteri itu katanya. Keluarkan di penjara, bebas dia katanya. Ya, benar kata dia. Kenapa? Kemudian dia bercerita, menteri dengar ceritanya, kata menteri, khairan insyaallah, masyaallah, baik insyaallah. Kenapa kau ngomong begitu? Iyalah, kalau seandainya kau tidak penjarakan aku, kemudian kau ajak aku berburu, kau dilepas, aku yang ketangkap katanya. Gitu ya kan? Aku yang jadi korban itu, khairan insyaallah dia mengatakan. Maka Bu, jangan melihat sebuah musibah itu semuanya dianggap jelek. Boleh jadi itu sebuah kebaikan, karena itu semua kehendak Allah semuanya. Ya. Maka kita katakan bahwa semua kehendak Allah. Bahkan orang yang paling jelek di permukaan bumi yang akan keluar di akhir zaman, Bu, namanya Ya'juj wa Ma'juj itu kan orang paling jelek itu di akhir zaman. Itu setiap melobangi benteng Dzulqarnain nggak bisa-bisa, Bu. Pagi dia lobangi, sore capek, kemudian istirahat lagi, besoknya datang lagi, sudah ketutup pula lubang itu. Begitu setiap hari. Tapi nanti ketika Allah izinkan benteng Dzulqarnain ini runtuh dan hancur, rupanya pemimpin Ya'juj dan Ma'juj diilhamkan mengucapkan kalimat insyaallah. Apa kata dia? Nahfiru ghadan insyaallah. Kita lanjutkan galian ini insyaallah besok. Ketika diilhamkan kalimat insyaallah, rupanya jebol benteng itu. Kemudian menjadi tanda alamat besar merusak bumi. Begitulah kalau semua dikembalikan atas kehendak Allah, atas kehendak Allah, atas kehendak Allah, semua akan mulus. Kenapa? Karena semua atas kehendak Allah. Kekuasaan atas kehendak Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha.
wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kerajaan itu sesuai kehendaknya. Allah mencabut kerajaan juga sesuai kehendaknya. Allah memuliakan orang sesuai kehendaknya. Allah menghinakan orang sesuai kehendaknya. Karena semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Biyadikal khair. Sehebat apapun ya orang ingin jadi presiden, oh nampak masanya banyak. Kalau Allah tidak berkehendak, tak jadi juga jadi presidennya. Ada orang tak nampak masanya, main senyap-senyap aja kampanyenya, tahu-tahu jadi presiden pula dia. Jadi kekuasaan itu milik Allah, bukan milik kita. Kenapa? Karena terjadinya kekuasaan itu karena kehendak Allah. Pertolongan itu karena kehendak Allah. Ingat ketika Rasul sebelum perang Badar, diceritakan Anas bin Malik itu. Kata Anas, kami bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an antara Mekah dan Madinah, maksudnya di tempat yang besok akan terjadi perang di Badar. Nabi SAW sampai menunjukkan tempat musuhnya yang akan mati tepat sasaran. Kata Rasul, hada misra fulan ghadan insyaallah. Di tempat ini Abu Jahal, di tempat ini Abu Jahal meninggal insyaallah. Di tempat ini orang ini meninggal insyaallah. Disebutkan satu-satu tuh Bu, tempat meninggalnya, persis tempat meninggalnya. Ini sebelah sini nih, nanti Abu Jahal mati nih sebelah sini. Sebelah sini Umayyah mati nih. Sebelah sini Al-Walid mati nih. Jadi disebutkan oleh Rasul itu tempat-tempatnya, dan Rasul mengatakan insyaallah. Ketika terjadi perang, apa kata Umar? Demi Allah, katanya. Apa yang diisyaratkan Rasul, Abu Jahal mati di sini, Umayyah mati di sini, persis seperti yang dikatakan Nabi, katanya. Ya, karena semua terjadi atas kehendak Allah, bukan kehendak Nabi. Semua atas terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukuran. Allah itu memberikan anak laki-laki sesuai kehendaknya, anak perempuan sesuai kehendaknya. Berapa banyak loh suami istri ribut gara-gara soal anak laki-laki dan perempuan. Baru nikah tuh nampak istrinya hamil. Aku mau laki-laki. Kata suaminya, enggak mau, aku mau perempuan. Ternyata anak perempuan berarti kehendak suami terjadi, kehendak istri terjadi, atau sebaliknya, atau dua-duanya sepakat, ayo kita ingin anak laki-laki, katanya. Gimana caranya? Katanya kalau ingin anak laki-laki kita makan jagung banyak-banyak, katanya. Jagung udah habis satu bakul, ternyata yang lahir anak cewek pula. Atas kehendak Allah, bukan gara-gara jagung satu bakul, kan itu ya. Semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Hidayah itu pun kehendak Allah, ya. Bahkan amalan kita diterima atau tidak pun karena kehendak Allah. Sehebat apapun ibu, sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, zikir, baca Quran, dan begitu seterusnya, kalau Allah tidak mengizinkan amalan kita diterima, tidak akan diterima. Makanya ada kaidah, Allah itu yuta bi'idnih wa yu'sa illa bi'ilmi. Allah itu ditaati karena izinnya dan dimaksiati karena ilmunya. Jadi kalau maksiat tanpa izin pun masuk neraka, Bu. Tapi kalau taat belum tentu langsung masuk surga, kecuali diizinkan Allah. Ya. Masalah diterima tidaknya amal saja dikembalikan kepada kehendak Allah atas izin. Kalau Allah enggak berkehendak, walaupun ibu dari mulai lahir sampai mati beribadah, kalau Allah enggak izinkan masuk surga, kan enggak akan masuk surga. Karena semua atas kehendak Allah, dilipat gandakan pahala atas kehendak Allah, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi ingat, jangan lupa segala sesuatu kaitkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin terjadi di alam semesta ini apapun, baik yang kecil ataupun yang besar, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba orang kemudian mensejajarkan Allah dengan makhluknya dalam masalah kehendak.
Seperti mengatakan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kamu. Tapi katakanlah Masya Allah wahdah atas kehendak Allah saja, atau Masya Allah thumma sya'a fulan atas kehendak Allah kemudian. Nah, jangan lupa kalimat kemudian. Kemudian atas kehendak fulan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Taib Ibu, silakan kalau ingin bertanya. Enggak bertanya pun ya enggak apa-apa. Enggak ada. Alhamdulillah. Iya, memang harus begitu ya. Ikan sepat, ikan gabus katanya orang. Makin cepat makin bagus. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.